Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 12 Juni 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara terkasih, sabda bahagia. Kita sungguh didorong, dimotivasi oleh Tuhan supaya kita bahagia, berbahagialah. Dan semoga kita dimampukan untuk bahagia, memilih bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Dan sungguh ini menjadi peneguhan untuk kita semua, sabda bahagia. Semua orang tanpa kecuali bisa dan harus bahagia. Dan syarat bahagia ternyata bukan kaya, bukan uang. Dan semoga menjadi sapaan untuk kita semua di zaman yang maju, zaman digital ini. Di mana kemarin sungguh kita tahu ini menjadi refleksi, bahkan mungkin juga menjadi cambuk untuk kita. Mengapa? Yang pertama, sempat kita sungguh diberi kenyataan di mana di dunia digital dengan kemajuan ini banyak hal, bahkan hampir semuanya diukur dengan cuan, dengan uang. Dan ini sungguh menurunkan nilai-nilai kehidupan. Maka dari itu, semoga kita melalui sabda Tuhan ini, pertama, sadar bahwa semua yang ada, apapun itu, adalah karena Tuhan, milik Tuhan. Dan kita manusia dititipi, dipercaya. Semoga kita bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa diandalkan Tuhan ketika dititipi, diberi ini dan itu. Sehingga kita akan sungguh diandalkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, berbahagia kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sungguh kita mengalami mungkin tidak melakukan yang jelek, namun mungkin difitnah, tidak disenangi, direndahkan, dibenci. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang makin utuh mengikuti Tuhan dan akan dibuat Tuhan menjadi pribadi yang makin tangguh menjalani kehidupan ini. Karena sungguh kehidupan ini memang tidak ringan. Maka kita harus siap. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela, dianiaya. Siap dicela, siap dianiaya. Dan tetap bergembira, bersukacita. Yakin Tuhan ada
bahkan melindungi, memberkati kita. Dan yang ketiga, kita dibimbing melalui sabda bahagia ini untuk setia, percaya kepada Tuhan kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Tuhan ada, dan semoga kita juga selalu ada untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan selalu akan memberikan kebaikan dan tidak akan mencobai, tidak akan memberikan masalah, tantangan, kesulitan di luar kemampuan kita. Maka semoga kita semakin yakin kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.